Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau marihal kafirun walau marihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna ashadaqal hadisi bulala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhammadatu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atun sallallahu wa kullu dhalatin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bertambahnya orang yang terus terjangkit virus corona COVID-19 setiap hari sudah tentu sebagian besar dari kita merasa cemas dan gelisah. Namun demikian, sebagai umat beragama, pandemi COVID-19 ini justru menjadi peluang mendulang berbagai amal utama. Tidak hanya ibadah kepada Allah, tetapi juga kebaikan terhadap sesama manusia. Untuk itulah mungkin hal di atas agak menarik untuk dibahas satu persatu, sebagaimana tema ceramah yang saya bahas 15 menit ke depan, yang semoga menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita semua. Yang saya rangkum dalam satu judul, yaitu memandang pandemi dari segi agama. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, berdasarkan catatan sejarah, pernah ada wabah penyakit pada masa Rasulullah dan sahabat. Meskipun bukan virus mematikan layaknya COVID-19, wabah pada masa itu yang menular dengan begitu cepat dan menyebabkan tidak sedikit orang terkena dampaknya. Nama wabah tersebut ialah kusta atau lepra. Pada saat genting itu, Rasulullah SAW mengambil sebuah tindakan pencegahan, yakni dengan memerintahkan untuk tidak berdekatan dengan penderitanya maupun wilayah yang terkena wabah. Konsep karantina wilayah ini seperti yang diungkapkan di dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi wabah tersebut memberikan konsep atau cara, yaitu dengan karantina untuk menyelamatkan nyawa manusia dari ancaman kematian akibat wabah penyakit menular. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, Islam memandang pandemi ini sebagai suatu cobaan atau tolak ukur yang diturunkan untuk menguji serta menyadarkan manusia dari kemaksiatan yang selama ini ia lakukan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah
Asy-Syura ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum min musibatin bima kasabat aydikum wa yafu an katsir. Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syura ayat 30. Di dalam Islam, semua yang dialami manusia berupa musibah adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran manusia. Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa nashyin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita kebesarannya, dan supaya kita sebagai makhluk tidak merasa angkuh dan sombong, karena dengan musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah. Sebelum masa pandemi COVID-19 mulai terjadi, kebanyakan manusia merasa jumawa semua bisa dilakukan, semua hal bisa dikendalikan dengan menggunakan teknologi hasil temuannya sendiri. Namun begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah berupa virus yang sangat menular dan mematikan, manusia baru sadar bahwa mereka sebenarnya tidak ada artinya dibandingkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah salah satu ibrah datangnya pandemi, yaitu untuk mengingatkan kita semua sebagai umat manusia bahwa kita ini makhluk yang lemah dan serba terbatas, sehingga tidak sepatutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya pandemi ini memberikan kita semua musabah, untuk memusabah kembali diri kita untuk semakin rajin ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah ini juga dapat menjadi faktor yang pendorong dan penggerak bagi manusia untuk saling tolong menolong dan membantu mereka yang tertimpa musibah. Semoga kita dapat mengambil
pelajaran, dan semoga kita selalu dijauhkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandemi COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, khilaf dan keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.